Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan Ragil Febrian, Yogi Ramadhani, Hijroh Tamamil Gina, Irwansah, sama Fikri Ardiansah. Di sini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Silahkan ada yang mau mengajukan pendapatnya terkait dengan konsepan tersebut. Gil, Ya, Hijroh. kan secara umum itu pengembangan kurikulum itu dikelompokin jadi 4 ya. Yang pertama landasan filosofis, landasan sosiologis, psikologis, dan teknologi. Iya. Yang landasan yang pertama itu landasan filosofis itu membahas tentang permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Yang kedua landasan psikologi merupakan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. Yang ketiga, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan pada suatu negara atau wilayah tertentu. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Degil. Oke, makasih Hijroh. Jadi pendidikan itu kayak dibagi 4 gitu ya. Yang pertama ya emang yang filosofis, yang secara keilmuannya baik itu bisa dikembangkan secara sosialnya, dikembangkan secara antar individunya, bisa di beberapa aspek ya, yang 4 itu. Oke, yang lain? Iya, Gil. Ya, silahkan Fikri dulu. Gil hanya menambahkan dari Google. pernyataan dari Hijro ya, tadi kan sini landasan itu juga sebagai sosial budaya gitu dasarnya itu dari pengembangan dari kurikulum itu. Jadi pendidikan itu bukan hanya memberikan pengetahuan atau keterampilan gitu, tapi juga memberikan nilai-nilai untuk nilai kehidupan gitu, seperti perkembangan di masyarakat seperti apa, terus kenyataannya di kehidupan itu seperti apa. Jadi nggak hanya mengajarkan materi-materi saja, tapi nilai-nilai kehidupannya pun ada gitu di dalam pendidikan itu sebagai landasan pengembangan kurikulum gitu di bidang sosial budaya. Oke, cukup sih. Oh, berarti kalau untuk yoginya kalau untuk pendapat Fikri ini lebih ke arah sosial budayanya ya, yang dimana pengembangan kurikulum itu dilihat daripada cara peserta didik itu ngomong ataupun cara peserta didik itu berinteraksi dengan individu yang lainnya. Oke, terus yang lain. Ya, izin masuk ya moderator. Siap. Ya, nama Yogi Ramadhani, NIM 22883 2006. Pengembangan kurikulum ini buku yang saya baca gitu ya, yaitu suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu gitu, dimana komponen-komponen ini terdiri dari isi, metode, dan evaluasi. Kaitan antara keempat komponen itu memiliki keterkaitan gitu. Yang pertama tujuan, terus melanjutkan ke isi, terus melanjutkan ke metode, lanjut lagi ke evaluasi. Nah, itu saling terkaitan gitu tuh. Nah, baik, terima kasih Irwan. Silakan. Oke, kalau menurut gua sendiri, landasan pengembangan kurikulum itu merupakan suatu kurikulum yang dapat juga diartikan sebagai langkah-langkah untuk menghasilkan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang ada. Terima kasih. Baik, ini mungkin kita tidak
yang lainnya nggak kelihatan on cam nih di monitor saya. Karena apa ya? Tolong nyalain dulu. Di saya semuanya on cam kok. Oh, Di saya juga semuanya on cam ini. oh mungkin Iya, ini ya sama saya juga. koneksi sayanya sendiri. Nah, baik, mungkin kalau kesimpulannya dari saya ya, kalau emang ada teman-teman mau nambahin sok silakan. Kalau emang ada pendapat lain silakan. Emang landasan apa sih pengembangan daripada kurikulum ini dibagi 4 mungkin ya. Yang pertama emang filosofisnya dari kurikulum, yaitu secara singkatnya itu mengembangkan daripada latar belakang daripada kurikulum itu sendiri gitu loh, bisa dikembangkan daripada latar belakang pendidikannya itu. Terus kemudian yang keduanya bisa dikembangkan pula daripada sisi psikologis kurikulum, dari sisi psikologis yang di sini psikologis daripada individu ya, seseorang ataupun individu peserta didik ataupun mahasiswa agar memenuhi gitu loh kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu emang dilihat daripada sosial budayanya, bagaimana cara peserta didik atau mahasiswa ini berinteraksi dari satu orang ke orang yang lainnya. Bisa dari situ pengembangan kurikulum. Yang terakhir nih, pengembangan kurikulum pun bisa dari teknologi, bisa dari pengetahuan ataupun seni. Kalau sekarang ya iptek. Nah, di situ tuh bisa dikembangkan kurikulum itu, bisa ibaratnya ngikutin zaman gitu. Kalau dari saya sih gitu. Kalau dari teman-teman ada pendapat lain nggak atau ada penambahan? Kalau saya sepertinya setuju di Jil dengan pendapat tadi. Ya. Yang lain apa ada penambahan atau sanggahan? Mungkin cukup, Gil. Saya rasa pendapat kita dari diskusi ini semuanya sama. Terima kasih, mungkin dicukupkan aja untuk diskusi pada materi yang ketiga ini. Terima kasih pada teman-teman, sehat selalu. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.